Manajermu kita sungguh hebat ya Presiden Direktur Wanjing dari grup nomor 1 di Yunsheng datang sendiri untuk membicarakan proyek. Kalau bukan karena manajermu, perusahaan kita sudah bangkrut dari dulu. Berangkat kerja. Memang pantas disebut manajer pemasaran nomor 1 di Yunsheng, manajermu perencanaan yang bisa dibilang sempurna. Pak Lu terlalu berlebihan memujinya. Dengar-dengar beberapa bulan lalu, Hu Tong mengalami kerugian karena investasi Huo Yuchen yang gagal rugi ratusan juta. Kalau tidak ada kerjasama ini, Hu Tong akan bangkrut dan menanggung utang ratusan juta. Kalau begitu, kenapa Bapak masih? Bukan Hu Tong yang saya investasikan, melainkan Anda. Kalau Anda tidak mau lagi melanjutkannya, saya akan tarik dana. Sekarang juga, saya tahu tahun-tahun ini kau kerja lembur siang malam, meninggalkan peluang yang lebih baik, baru bisa membawa Hu Tong berjuang hingga mencapai skala seperti sekarang. Tapi kau cuma seorang manajer pemasaran. Pak Lu, demi hutang, demi keluarga saya rela berkorban di belakang layar. Baiklah, tapi hari ini ulang tahunmu sebagai teman sekelas. Lama saya siapkan hadiah untukmu. Ini untukmu. Selamat ulang tahun. Pak Lu, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Musian. Pak Lu, aku akan buat kontrak proyek yang lebih detail. Kalau besok kamu lihat dan merasa tidak ada masalah, langsung tanda tangani saja kontraknya. Aku pasti akan menunggumu. Baik. Ibumu, uang muka dari grup Wanjing sudah masuk. Ini berkat ibumu. Selama sebulan ini di kantor lembur menyelesaikan pekerjaan. Kalau tidak, rantai keuangan perusahaan kita bisa putus. Ibumu, Anda adalah penopang utama perusahaan ini. Tolong jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Sekarang adalah momen kritis bagi perusahaan. Setelah periode ini berlalu, kalian ingin bertemu denganku mungkin saja tidak bisa. Ibumu tidak bisa bertemu Anda, bagaimana bisa begitu? Anda 1 hari tidak datang ke kantor. Semua operasi perusahaan ini pasti akan macet. Anda 1 minggu tidak datang ke kantor, perusahaan ini bisa bangkrut. Iya, benar. Urusan perusahaan akan katur dengan baik, aku akan siapkan lagi. Suami, saat baru menikah dulu, aku sudah ingin punya anak. Sekarang kita sudah menikah 3 tahun. Lihat, Sudah berapa kali aku bilang padamu, memangnya ada baiknya punya anak, ribut dan rewel. Lebih baik kita tunggu dulu. dia sedang melihat barang-barang kebutuhan ibu dan bayi. Sepertinya Yu Chen, meski tidak mengatakannya, di dalam hati sudah berencana untuk punya anak. Nanti setelah hamil, aku akan tinggal di rumah untuk persiapan melahirkan. Kakmu, buruk, dana yang baru saja masuk ditarik lebih dari separuhnya. Dan lagi suamimu Pak Kuo sepertinya pergi dengan Liu Jiao untuk punya anak. Wah, lihat ini. Pak Kuo sudah posting di akun media sosialnya. Foto ini hasil editan kan? Di akun media sosialku tidak ada. Hari ke-1 sejak kita bertemu, kejutan datang. Hari yang paling spesial dalam hidup. Syukur ada kamu. Jangan-jangan Pak Huo memblokir Anda? Lihat cincin berlian besar ini. Sekilas saja sudah kelihatan mahalnya. Jangan-jangan ini dibeli Pak Huo untuk Liu Jiao? Sudah larut, kamu pulang dulu saja. Baik kamu juga istirahat lebih awal ya. Lain kali harus belikan aku yang ini lagi. Sudah janji. Lain kali aku belikan lagi. Ho Yu Chen, anaknya itu anakmu? Anak apa? Aku datang untuk memberitahumu. Jiao berhasil menjalin kerjasama dengan Wanjing. Perusahaan kita bisa melunasi utang dagang, tidak perlu bangkrut. Kamu bilang proyek ini dia yang urus? Ini jelas-jelas aku yang urus dengan Wanjing. Usian. Beberapa bulan terakhir ini, Jiao sudah menyelesaikan beberapa bisnis besar. Semuanya kamu klaim sebagai hasil kerjamu. Bisa tidak kamu jangan malu-maluin begini, selalu merebut jasa orang lain. Kakakmu, kalau kamu benar-benar menginginkan proyek ini, aku bisa menyerahkannya padamu. Tapi proyek ini benar-benar bulan lalu aku dan Pak Huo pergi ke Wanjing untuk membicarakannya. Mereka saat itulah menjanjikannya padaku. Makanya hari ini baru datang ke perusahaan untuk membicarakan kerjasama. Serahkan padanya, dia pikir dia siapa? Tenang, selama aku ada, tidak ada yang bisa merebut jasamu.
Besok aku akan mengadakan pesta perayaan untuk Jiao Jiao di perusahaan. Kamu lembur lagi, buatkan rancangan acara perayaan. Besok pagi, taruh di meja kerjaku. Kakakmu benar-benar merepotkanmu. Baru saja lembur, sekarang harus begadang lagi menyiapkan rancangan pesta perayaan untukku. Besok kamu harus ingat, oleskan bedak lebih tebal untuk menutupi lingkaran hitam dan jerawat di wajahmu. Aduh, Kamu gila. Pak Gu, aku tidak apa-apa. Kakakmu, apa karena aku membelikan cincin berlian ini untukmu, jadi dia tidak senang? Bisa tidak kamu bantu jelaskan padanya? Demi sebuah cincin berlian, kau menunggu di perusahaan sampai sekarang? Jiao Jiao memberikan jasa yang begitu besar bagi perusahaan. Aku membelikannya cincin berlian sangat wajar. Berdasarkan apa kau mendorongnya, minta maaf padanya. Kamu bisa lihat dengan jelas tidak? Aku sama sekali tidak mendorongnya. Masih berani membantah? Sayapmu sudah keras ya. Aku kasih tahu, aku ini presiden direktur perusahaan. Kamu cuma pegawai kecil. Aku mau belanjain uang untuk siapa, bukan urusanmu. Pak Huo, kakmu, dia pasti juga tidak sengaja. Sayang sekali gaun yang kamu belikan untukku ini. Harganya ratusan ribu. Cuma satu gaun kan? Besok, aku belikan yang lebih mahal untukmu. Mewakili Musian untuk minta maaf padamu. Pertama, aku tidak mendorongnya. Kedua, bukan karena urusan cincin berlian aku menunggu kalian, tapi karena aku lembur sampai sekarang. Ketiga, yang ingin kutanyakan adalah soal dia. Cukup. Kamu datang untuk bekerja atau untuk cemburu buta? Lembur kenapa? Kalau kamu gunakan semua pikiran kotor itu untuk bekerja, tingkatkan efisiensi, tidak akan sampai lembur setiap hari. Lembur malah jadi salahku. Bulan lalu perusahaan lagi-lagi salah mengambil keputusan, rugi puluhan juta. Aku tidak terus-terusan lembur mengerjakan proyek, lalu pembayaran dari mitra kerja itu bagaimana? Kalau tidak bisa dibayar, denda bisa membuat kita bangkrut. Keputusan itu aku yang buat. Kamu berbelit-belit begini. Maksudnya menuduh aku ya? Kamu ngerti apa? Aku sengaja rugi untuk menjalin hubungan dengan Wan Jing. Salah ambil keputusan itu wajar, kita tanggung bersama saja. Aku sama sekali tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja, lain kali kalau mau belanja, bisakah kita berdua berdiskusi dulu? Baiklah, berputar-putar ternyata masih soal aku belanja. Aku cuma pakai uang perusahaan belikan Jiao Jiao satu cincin berlian kan? Itu hadiahku untuk Jiao Jiao, pahlawan kita. Jangan bawel begitu, bisa tidak? Aku bawel. Huo Yuchen, kamu pergi ke hotel dengan orang lain, belikan dia cincin berlian. Kamu pernah berpikir tidak? Kamu ingat tidak? Hari ini ulang tahunku? Cuma ulang tahun kan? Hal kecil begini masih mau cari gara-gara. Kamu cuma mau hadiah ulang tahun kan? Jiao Jiao, cincin yang kamu ganti tadi mana? Untukmu, lagi-lagi kamu yang bikin ribut. Puas sekarang? Musian, aku sudah kasih kamu hadiah ulang tahun. Masih marah-marah apa lagi? Kamu gila. Musian, kamu gila ya? Cincin berlian itu hanya tipuan yang dibuat oleh kapitalis. Harganya 30.000. Setelah keluar dari toko bahkan tidak bernilai 3.000. Kita tidak boleh tertipu. Hu Yuchen. Sebelum menikah aku suka cincin berlian yang harganya 20-30 ribu. Kamu bilang itu tipuan. Sekarang dia mau. Kamu rela menghabiskan 800-900 ribu. Dan kamu memberikan barang bekas yang sudah dia pakai kepada saya. Bisa pakai saja sudah bagus kan? Lagi pula Jiao Jiao adalah sekretaris saya. Dia harus ikut acara dengan saya itu mewakili citra perusahaan. Pakai barang mahal sedikit kenapa? Kamu hanya seorang manajer kecil, apa kamu berguna bagi perusahaan? Apa hakmu untuk dibandingkan dengan dia? Kamu. Ibumu, dokter bilang kamu terlalu banyak bekerja sampai larut malam dan terlalu lelah. Lalu tiba-tiba marah, hampir mati mendadak. Aku akan datang lagi besok untuk melihatmu. Kamu sudah bangun. Lapar kan? Aku sudah membeli makanan untukmu. Direktur Lu. Kenapa kamu datang? Hu Yuchen mana? Dia tidak datang. Asisten San yang mengantar kamu ke rumah sakit.
Aku kebetulan ada urusan di sekitar sini jadi datang untuk melihatmu. Karena kamu menganggap Huitong sebagai hasil kerja kerasmu, kamu harus lebih menjaga kesehatan. Sekarang Huitong hanya bergantung pada kamu. Kalau kamu tidak ke perusahaan beberapa hari, Huitong akan bangkrut. Aku tahu. Akan lebih hati-hati nanti. Kamu makan dulu. Barusan dokter bilang sama aku, laporanmu sudah keluar. Aku ambilin buat kamu. Lu, Ada apa? makasih ya Lu Jing. Sama aku kok masih sungkan. Cepat istirahat. Coba tebak bayinya laki-laki atau perempuan. Kayaknya laki-laki deh. Musian, aku bawa oleh-oleh buat kamu. Kamu masih bengong aja. Cepat terima barangnya. Jenguk aku atau temanin dia. Musian, kamu ngomong apaan sih? Apa kamu sengaja pura-pura sakit buat nguntit aku sama Jauh-Jauh? Kalau kamu ada waktu senggang, mending cepat-cepat pulang. Seharian cuma cari alasan kerja buat malas-malasan, nggak urus rumah. Kamu tahu nggak ibuku sebel sama kamu seberapa parah? Nggak sebagus Jauh-Jauh yang cuma orang luar. Kalau kamu bisa rawat ibuku dengan baik, aku juga nggak bakal perlakukan kamu kayak gini. Iya. Lu jauh-jauh cuma modal basa-basi manis. Kamu udah senang. Aku siang malam rawat ibumu selama 3 tahun. Kamu nggak pernah puas. Bener-bener capek. Capek. Kamu cuma sakit aja, kan nggak bakal mati. Cengeng amat sih. Iya bener tuh kakmu, kan cuman sakit ringan. Pak Huo tuh paling nggak suka sama cewek cengeng. Aku saranin, mending kamu buru-buru balik ke kantor buat lembur yang bener. Terus kamu mau periksa apa? Atau mau periksa anak kalian? Anak apa? Musian, bisa nggak kamu jangan cari gara-gara? Aku sama Jauh-Jauh nggak pernah punya anak apa-apa. Pak Huo, Bu Liu, kalian di sini rupanya. Hasil pemeriksaan ulang sudah keluar. Selamat untuk kalian berdua. Anak kalian sangat sehat. Siapa yang menyuruhmu datang? Ini kalian. Katanya tidak ada anak. Sudah 3 bulan. Lihatlah, aku sudah tahu kamu picik. Takut kamu tahu tentang anak ini. Kamu menangis dan berteriak. Makanya sebelumnya aku tidak bilang. Sekarang aku menghormati kamu. Memberitahu kamu. Hasilnya kamu tetap seperti ini. Musian, aku terlalu kecewa denganmu. Lalu aku harus bagaimana? Seorang istri. Tahu suaminya selingkuh dan punya anak dengan orang lain. Kamu bilang aku harus bagaimana? Selingkuh, Musian, bisa tidak kamu? Jangan bilang begitu jorok. Aku Huo Yuchen setia pada pernikahan, tak merasa bersalah. Anak ini cuma bayi tabung dan tidak pernah selingkuh. Ya. Huo Yuchen, kamu memang tidak selingkuh. Sudah menikah 3 tahun. Ulang tahunku, kamu tak pernah ingat. Kamu dan Liu Jiao bersama berapa hari? Kamu malah ingat jelas. Sudah menikah 3 tahun. Aku kerja keras di perusahaan. Kamu tidak lihat. Liu Jiao melakukan sesuatu. Kamu malah melihat. Sudah menikah 3 tahun. Setiap kali aku bilang ingin anak, kamu selalu bilang tidak suka anak. Sekarang kalian punya anak. 3 bulan. Baru 3 bulan. Kamu sudah begadang. Memilih dot untuk anak kalian. Memilih baju bayi. Ya. Kamu memang tidak selingkuh. Kamu cek HP aku ya. Aku bilang ke kamu, aku mau apa? Kamu tidak bisa urus. Aku pasti akan membuat musi sampah ini, membayar akibatnya. Kamu cuma seorang manajer kecil. Bisa apa terhadap aku? Jangan bilang perusahaan tanpa kamu akan bangkrut. Kamu pantas? Pergi sana. Kamu baik-baik saja. Musian, kamu hebat ya. Kamu malah cari pacar ganteng. Jangan fitnah aku. Lu Jing adalah mitra perusahaan, Presiden Wan Jing. Dasar brengsek, Musian kerja lembur sampai dirawat di rumah sakit demi kamu. Kamu malah selingkuh darinya, dan menuduhnya selingkuh. Apakah kamu manusia? Urusanmu apa? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Presiden Wan Jing. Berapa banyak mitra? Antri ingin bertemu bos lu. Tidak bisa bertemu sekalipun. Kamu cuma gigolo, pacar ganteng. Berani-beraninya menyamar sebagai dia. Percaya tidak, aku akan membuatmu di Provinsi Yun tidak bisa hidup. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kamu membuat Lu Jing tidak bisa hidup. Dan kamu, Musian. Jauh-jauh sendirian, tanpa tempat bergantung, aku memberinya anak. Kenapa? Kamu malah sengaja cari pacar ganteng untuk membuatku marah.
Aku kasih kamu 1 hari, kamu pulang dan atur perasaanmu sebelum waktu ini besok. Datang dan minta maaf padaku. Bos Huo, kamu tidak takut. Kakakmu benar-benar marah, benar-benar cerai denganmu, benar-benar keluar dari perusahaan. Ah, keluar? Dia cuma seorang yang seharian. Manajer kecil yang bermalas-malasan. Tidak ada gunanya bagi perusahaan. Pergi lagi, lalu bagaimana? Seharian sombong. Benar-benar pikir perusahaan tidak bisa tanpa dia. Dan cerai, dia rela cerai? Bajingan ini, dia tidak tahu kamulah yang tiang utama Huitong. Kamu hanya perlu menolak proyek ini. Dia besok langsung hancur. Lagi pula, meski tidak menyebut ini, yang kamu berikan padanya selama ini, perasaan-perasaan itu, berani-beraninya dia. Kamu benar. Dia terang-terangan punya anak dengan orang lain. Baginya, aku bisa ada bisa tidak. Maka aku juga tidak perlu peduli. Proyek ini tidak akan kulakukan. Besok aku akan keluar dari Huitong. Aku akan cerai dengannya. Aku akan membuat pasangan ini membayar. Baik, besok aku juga akan pergi. Masa lalu Musian sudah mati. Pak Huo, Kak Musian sampai sekarang belum datang juga. Jangan-jangan karena anak ini kita bikin dia marah ya? Dia punya hak apa untuk marah? Santai saja, Jiao Jiao. Nanti aku akan menegurnya. Lalu copot jabatan manajernya berikan padamu. Nanti, suruh Musian jadi staf kecil di sampingmu. Bagaimana? Ah, ini kurang tepat deh. Kak Musian setuju nggak ya? Dia itu apa? Akulah direktur utamanya. Perusahaan ini aku yang pegang kendali. Pak Huo, orang dari grup Wanjing sudah sampai di lantai bawah. Proyek ini masalah hidup mati perusahaan. Tapi Wanjing kerjasama dengan kita karena manajermu. Kalau dia tidak datang, proyeknya batal, kita tamat. Asisten San, perhatikan ucapanmu. Masa tanpa Musian, perusahaan ini nggak bisa jalan. Mereka datang karena perusahaan ini, bukan karena Musian. Perusahaan cari orang sembarangan saja pasti lebih baik dari Musian. Proyek ini adalah tongkat penyelamat perusahaan. Aku tidak boleh ada yang gagal. Suruh Musian datang menghadapku sekarang. Manajermu belum datang ke perusahaan. Cuman gara-gara anak berani-beraninya mogok kerja? Telepon dia, kalau dalam 3 menit aku nggak lihat dia, aku pecat dia untuk selamanya. Aku sudah sampai. Ini manajermu? Aku nggak salah lihat kan? Kok cantik banget? Ternyata manajermu memang cantik alami ya. Kenapa dulu nggak sadar? Iya, cantik banget. Cantik banget. Manajermu. Kemarin kan sok kuat, sekarang kan tetap pulang dengan patuh. Kak Musian, kenapa hari ini ganti gaya? Kak, aku sarankan kamu lebih baik fokus ke pekerjaan. Jangan urusin hal-hal nggak penting. Biar minta maaf sama aku, baru berdandan ya. Jauh banget dibanding Jiao Jiao. Nanti kamu minta maaf sama Jiao Jiao, belajar yang baik darinya. Pak Huo, aku pasti akan ajarin kamu dengan baik. Sekarang bukan waktunya bahas ini. Musian, nanti kamu ikut aku menyambut orang Wanjing. Cepat ambil proposal proyeknya untuk aku tinjau. Kalau aku nggak puas, kamu yang susah. Tuli ya. Musian, sekarang masih berlagak di depanku. Siapa yang kasih kamu nyali? Percaya nggak, aku bisa bikin kamu di perusahaan ini sampai jabatan manajer nggak bisa dipertahankan. Aku suruh kamu jadi OB bersih-bersih. Ini bukan proposal proyek, melainkan surat pengunduran diriku. Tanda tangan saja. Apa? Mengundurkan diri. Cuman ngasih jauh-jauh seorang anak, kan? Kamu malah mau mengundurkan diri. Cuman ngasih dia seorang anak, kamu bahkan menganggap ini bukan masalah apa-apa. Ternyata kelakuanmu yang tak tahu malu sudah melampaui imajinasiku. 3 tahun lalu, aku, Musian, benar-benar buta mata sampai menyukaimu. Mulai sekarang, kita putus total. Musian, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Serahkan proposal proyek itu padaku, lalu minta maaf pada Jiao Jiao dan turunkan jabatanmu sendiri jadi staf biasa di bawah Jiao Jiao. Aku bisa anggap hari ini tidak pernah terjadi.
proposal proyek. Kamu tidak pantas. Aku tidak akan kasih kamu kesempatan lagi. Proyeknya hilang. Kerjasamanya juga batal. Bahkan kalau kamu merengek padaku, aku tidak akan kasih kamu kesempatan apapun. Kamu lucu sekali. Kamu pikir kamu siapa? Cuma sebuah proposal project kan? Aku bisa minta siapa saja untuk menulisnya, dan pasti lebih bagus dari punyamu. Direktur Huo, apakah Anda tahu proyek ini bisa terjalin karena manajermu? Kalau manajermu mengundurkan diri dan menyerah, perusahaan kita hancur. Jangan cari sensasi di sana. Kalau kakakmu mau pergi, biarkan saja dia pergi. Direktur Huo, nanti orang dari Wanjing naik ke sini. Aku yang akan nego kontraknya. Jiao Jiao, kamu lebih bisa diandalkan daripada Mushen. Aku percaya. Lihat, tanpamu, proyek perusahaan tetap bisa didapat. Dan pasti lebih bagus dari hasil kerjamu. Aku ingin lihat. Bagaimana caramu dapatkan proyek itu? Perusahaan dapat proyek dari Wanjing, langkah demi langkah akan semakin sukses. Sedangkan kamu hanya akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Direktur Huo. Orang dari Wanjing sudah naik. Mereka dengar manajermu mengundurkan diri, langsung mau batalkan kerjasama. Apa? Apa? Bagaimana ini? Benar. Kenapa orang dari Wanjing membatalkan kerjasama karena Musyan? Musyan, apakah kamu yang main-main? Kamu bicara dengan orang Wanjing untuk kerjasama? Apakah kamu yang menghalangi? Tanda tangan. Direktur Huo kenapa? Tidak berani tanda tangan? Ingin resign? Kamu ikut saya untuk menyambut orang dari Wanjing. Kalau tidak, jangan harap saya tanda tangan untukmu. Bukankah kamu itu pria muda yang tampan? Direktur Huo, apa maksudmu? Kami datang dengan niat baik untuk bicara kerjasama, tetapi kamu malah menghina direktur Lu kami. Tidak. Dia benar-benar direktur lu. Sepertinya Direktur Huo tidak menyambut kami. Kalau begitu kerjasama kita batalkan saja. Tidak. Direktur lu, ini salah paham. Semua ini salah paham. Kalau saya tahu itu Anda, bagaimana mungkin saya mengatakan kata-kata seperti itu? Itu Musyan semua karena dia menyembunyikan identitas Anda. Anda tenang saja. Saya tidak akan membiarkan dia. Tetapi saya ingat Musyan sudah mengatakan identitas saya, tapi kamu terus menekankan bahwa saya adalah pria muda yang tampan. Dan bahkan mengatakan saya tidak bisa hidup di Provinsi Yun. Semua karena saya tidak mengenali orang penting. Direktur Lu, saya salah. Anda adalah CEO Wanjing nomor 1 di ranking Provinsi Yun. Bagaimana mungkin tertarik dengan wanita tua yang tidak menarik seperti Musyan? Dan bagaimana mungkin menjadi pria muda yang tampan untuknya, kan? Wanita tua yang tidak menarik. Kamu mengatakan seperti itu tentang istri yang sudah lama menemanimu? Direktur Lu, Anda harus sangat hati-hati agar tidak ditipu oleh Musyan. Dia ini wanita yang tidak punya kemampuan apa-apa. Dulu saat bekerja sama dengan Wanjing, semua saya yang memberi arahan di belakang dia, baru bisa mendorong proyek dengan lancar. Dia seorang wanita, seorang manajer kecil. Apa kemampuan yang dia punya? Semua tergantung saya. Proyek ini CEO saya sendiri yang turun tangan, pasti tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Kalau Wanjing tidak bekerja sama, maka Chen Group kami akan datang. Tidak apa-apa. Kalau Wanjing tidak bekerja sama, maka kami dari Chen Shi yang akan ambil alih. Wah, Bapak Chen, kenapa Bapak datang? Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Saya bisa turun untuk menyambut Bapak. Bapak Lu, apa yang Bapak lakukan ini agak tidak fair ya? Padahal tahu kalau kami dari Chen Shi selalu ingin minta bantuan dari Hui Tong untuk kerjasama dengan manajermu. Bapak diam-diam saja datang untuk merebut kesempatan. Ini hanya kerjasama biasa. Tidak ada yang namanya merebut. Lagi pula, markas besar Chen Shi kalian bukannya di Provinsi Song. Kenapa sengaja datang ke Provinsi Yun kami? Ini tidak perlu merepotkan Bapak Lu untuk khawatir. Manajermu. Proyek kerjasama sebelumnya sungguh membuat saya terkesan. Berhasil membantu Chen Shi membuka pasar di Provinsi Yun. Tidak disangka, di Hui Tong yang hanya perusahaan kecil ini, ternyata ada bakat terpendam, ada talenta seperti Anda. Bapak Chen, Anda terlalu memuji. Lama tidak bertemu. Ini bukan pujian berlebihan. Ini adalah saya sendiri yang mengagumi Anda.
kali ini masih ingin meminta Anda mewakili Huitong untuk mengambil proyek baru kami. Belum sempat memberitahu Anda, saya sekarang sudah bukan. Dua bos, ruang rapat sudah siap. Bagaimana kalau kita bicara di dalam? Baiklah, kebetulan saya ingin melihat rencana proyek Huitong. Kalau Wanjing tidak bekerja sama, maka kami dari Chenxi yang akan kerja sama. Ayo pergi. Nanti kamu harus ikut rapat dengan baik. Setelah rapat selesai, saya akan menandatangani agar kamu bisa resign. Kalau tidak, saya akan membuatmu seumur hidup terjebak di perusahaan. Halo Bapak Lu, presentasi proyek hari ini akan saya pimpin. Manajermu, hari ini kamu tenggorokan tidak enak, sehingga menyuruh sekretaris untuk memimpin? Bapak Chen, saya hanyalah manajer kecil. Saya belum punya kualifikasi untuk punya sekretaris. Adapun menyuruhnya memperkenalkan, ini keputusan perusahaan. Saya tidak bisa mengubahnya. Bos Huo. Saya sebelumnya sengaja bilang untuk minta manajermu untuk jelaskan proyek. Sekarang kenapa tiba-tiba ganti orang? Apa maksudnya? Apakah tidak mau kerjasama lagi? Bagaimana mungkin, Pak Lu? Seperti kata-kata baik Pak Chen tadi, perusahaan kami Huitong memang penuh dengan orang-orang hebat. Sekretaris Liu lebih hebat daripada Musian. Makanya saya menyuruhnya memperkenalkan proyek kepada kalian berdua. Benar Pak Lu. Saya sebelumnya pernah bersama Pak Huo pergi ke Wanjing untuk membicarakan proyek. Oh, ada? Pernah datang. Tapi waktu itu Anda sedang rapat, jadi tidak bertemu mereka. Ini Pak Lu, Pak Chen. Proyek ini saya adalah penanggung jawab utamanya. Manajermu hanya corong saya saja. Saya khawatir dia kurang paham, jadi lebih baik saya yang menjelaskan. Benar, Liu Jojo adalah sekretaris saya. Selalu saya bawa dan bimbing siang malam. Hal yang dipelajarinya dari saya juga paling banyak. Pak Lu, Pak Chen, saya pasti akan menjelaskannya dengan baik untuk Anda. Manajermu, bagaimana menurutmu? Pak Lu, bagaimana kalau kita dengarkan dulu? Saya juga ingin tahu, sekretaris Liu ini bisa menjelaskan apa? Pak Lu, Pak Chen, silakan lihat dokumen di tangan Anda. Di dalamnya adalah pengenalan proyek Huitong kami. Hari ini saya yang akan menjelaskannya untuk Anda. Di dalamnya ini... Rencana proposalnya sudah saya lihat, cukup bagus, tapi saya lebih mementingkan pengalaman praktis. Saya ingin bertanya pada sekretaris Liu ini. Apakah Anda pernah memimpin proyek besar apapun sebagai referensi saya? Ini Pak Chen, selama ini saya selalu menjadi sekretaris Pak Huo. Selalu membantu Pak Huo. Rencana proposal besar ini manajermu kemarin sudah memperlihatkannya pada saya. Saya datang ke perusahaan hari ini untuk memahami detail proyeknya. Tolong jangan buang-buang waktu kita. Ini saya... Kenapa? Anda tidak siap. Tentu saja tidak Pak Lu. Pak Lu saya... Liu Jojo dia adalah penanggung jawab utama proyek. Untuk hal-hal yang lebih spesifik, detail dan urusan kecil, semuanya ditangani oleh Musian. Begini saja, lebih baik serahkan pada Musian untuk menjadi pembicara utama. Iya. Lebih baik jangan. Tadi sekretaris Liu bukannya sudah bilang, saya cuma corong saja. Saya juga tidak banyak paham. Kalau saya salah sampaikan, bukannya malah menghambat kerja sama kita? Jangan-jangan kamu adalah penipu. Saya... Sekretaris Liu, kamu terus-terusan menghindar. Apa kamu benar-benar paham proyek ini? Barusan bilang kamu penanggung jawab utama proyek. Kurasa itu cuma omong kosong. Musian, apakah kamu sudah tahu sebelumnya? Aku akan meminta Jiao Jiao memimpin rapat. Jadi kamu sengaja membocorkan rahasia dan rencana proyek untuk membuat Jiao Jiao malu. Bukankah hanya seorang anak, kamu begitu picik untuk membalas dendam padanya? Sengaja merusak kerjasama perusahaan. Kamu bilang aku picik. Kalau aku tidak melakukan hal-hal yang picik, aku tidak pantas untukmu. Kamu? Sebagai karyawan perusahaan, di mana rasa tanggung jawabmu? Di mana rasa kebanggaan kolektifmu? Direktur Huo. Aku melihat dia sengaja ingin menggagalkan kerjasama. Setelah aku berhasil mendorong proyek ini, kami akan menuntutnya atas tuduhan pembocoran rahasia bisnis. Direktur Lu, Direktur Chen. Bukan aku tidak memahami proyeknya, tetapi aku memerlukan file yang ada di tangan ini untuk menjelaskan kepada Anda. Semua karena manajermu efisiensi kerja terlalu rendah, belum menyelesaikan sampai sekarang. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, proyek yang ada di tangan saya ini pasti tidak ada masalah. Direktur Lu,
Aku tahu ada restoran hotel dengan suasana yang bagus. Bagaimana jika malam ini aku mengundang Anda makan? Kita jelaskan proyek secara pribadi. Sambil menandatangani kontrak. Direktur Chen Anda malam ini juga bisa ikut bersama. Huitong kami dapat secara bersamaan menangani 2 proyek. Sedangkan untuk mukamu, meskipun kamu sudah menyerahkan surat resign tetapi Direktur Huo kami belum menandatanganinya, kamu tidak bisa pergi. Malam ini kamu harus membuat rencana proyek. Malam ini, sebelum aku menandatangani kontrak dengan Direktur Lu, harus diberikan kepada saya. Apakah dia menandatangani atau tidak ada hubungannya. Bagaimanapun setelah 30 hari aku akan secara legal keluar secara otomatis. Ini hanya sekadar menghabiskan waktu saja, 30 hari ini. Aku akan memilih bolos kerja kalau kamu berani. Pecat aku. Kamu. Untuk keluarga ini, untuk perusahaan ini, aku bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku juga sudah saatnya harus bersantai, menjalani hidupku sendiri. Kalau begitu manajermu malam ini ada waktu. Bisa aku mengundangmu makan malam bersama? Dia mungkin tidak ada waktu untuk makan denganmu. Karena malam ini aku juga akan mengajaknya makan malam. Pak Lu, bukankah Anda sudah berjanji kepada saya? Nona Liu, tolong jaga sikap. Kapan aku pernah berjanji untuk makan denganmu? Musian, ternyata benar niatmu adalah untuk menggagalkan kontrak ini. Sengaja membocorkan dokumen, membuat Jiao Jiao kesulitan. Jiao Jiao sudah memaafkanmu. Kamu malah sengaja menggagalkan acara makannya dengan Pak Lu. Bisakah kamu jangan membalas budi dengan kejahatan seperti ini? Aku yang membalas budi dengan kejahatan, Huo Yuchen. Kamu mengambil proyekku untuk dijadikan jasanya, lalu menyuruhnya memaafkanku, dia pantas? Proyekmu apanya? Tanpa platform perusahaan ini, bisa apa kamu bikin proyek? Ku beritahu kamu, Jiao Jiao adalah calon ibu dari anakku kelak. Aku perintahkan kamu untuk segera meminta maaf padanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika benar-benar menandatangani surat ceraimu dan membuatmu gagal total. Huo Yuchen, wajah aslimu akhirnya terbongkar juga. Pak Lu, batalkan kerja sama dengan Huitong. Pak Chen, berdasarkan pemahaman saya tentang Huitong saat ini, di sini sudah tidak ada orang yang bisa mewujudkan proyek ini. Kalau Anda terus bekerja sama, pasti rugi total. Saya juga menyarankan Anda untuk membatalkan kerjasama. Musian, kamu siapa kamu pikir kamu ini? Kenapa 2 direktur harus mendengarkan kamu? Aku beritahu kamu, Huitong sangat kuat. Aku sebagai direktur ini dan Jiao Jiao sebagai sekretaris ini, siapapun yang mengerjakan proyek ini lebih dari cukup. Saudarimu, kenapa kamu tidak bisa melihat posisi kamu sendiri? 2 direktur bekerja sama dengan kami tertarik dengan kemampuan saya dan kekuatan perusahaan. Bukan kamu. Benarkah? Lalu informasi yang saya tahu kok berbeda. Wawasan kamu sebagai manajer kecil ini mana bisa dibandingkan dengan aku sebagai direktur? Kamu pikir perusahaan tanpa kamu tidak bisa jalan, ya? Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak mau, banyak orang lain yang mau. Betul juga, saudarimu. Kalau kamu memang punya kemampuan blokir Huitong saja, biar aku dan Direktur Huo hidup di jalanan. Kamu punya kemampuan itu? Aku pasti akan membuat pasangan ini membayar akibatnya. Ina. Dengan kamu, tidak tahu kemampuan diri. Kalau memang mampu blokir kami sekarang, kalau tidak diam saja. Baik, kalau begitu sesuai dengan harapan kamu. Baiklah, sesuai keinginan kalian. Wakil Presiden Direkturmu. Bagaimana pendapatmu? Wakil Presiden Direkturmu, Presiden Direktur Lu, apa kamu salah sebut? Wakil Presiden Direktur. Iya, Presiden Direktur Lu. Musian di perusahaan kami Huitong hanyalah seorang manajer kecil yang tidak penting. Bagaimana bisa jadi Wakil Presiden Direktur? Terima kasih Presiden Direktur Lu. Saya setuju. Tunggu. Anda jangan buru-buru mengambil keputusan. Saya khawatir Anda jika salah memilih orang lagi, nanti menyesal pun sudah terlambat. Lebih baik Anda pertimbangkan lagi. Perusahaan kami Chen. Presiden Direktur Chen, Anda yang jauh di provinsi sebelah, bisa membantu saya memboikot Huitong? Membantu kamu memboikot Huitong? Kamu siapa sih? Presiden Direktur Lu menghormatimu, memanggilmu Wakil Presiden Direkturmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bos besar Huitong. Lagi pula, Presiden Direktur Lu dan Presiden Direktur Chen mana mungkin demi kamu bermusuhan dengan Huitong yang sebesar ini? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Presiden Direktur Lu, kamu jangan sampai percaya omongan si manis Musian ini. Dia di perusahaan kami sama sekali bukan Wakil Presiden Direktur dan tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan sampai karena dia kerja sama kita terganggu. Ini tidak perlu Bapak Presiden Direktur Huo repot-repot. Presiden Direktur Lu, Presiden Direktur Lu. Presiden Direktur Chen. Main-main lagi.
Musian, kamu kan takut aku meninggalkanmu sampai kamu diusir tanpa membawa apa-apa. Sengaja cari Presiden Direktur Lu dan Presiden Direktur Chen untuk bekerja sama, lalu bilang akan memboikotku untuk menakut-nakutiku. Kamu tunggu saja, aku usir kamu dari rumah. Aduh, Presiden Direktur Huo. Bagaimana bisa Anda berkata seperti itu tentang manajermu? Kalau perusahaan tidak ada dia, sudah lama bangkrut. Manajermu apa? Kesuksesan perusahaan hari ini semua berkat Presiden Direktur Huo kami. Sepertinya kamu tidak mau kerja lagi, ya? Saya... Musian, kamu si manis ini. Kamu tunggu saja. Presiden Direktur Huo, sekarang belum waktunya untuk marah-marah. Sekarang kita harus mengejar Presiden Direktur Lu, lalu menandatangani kontrak. Perusahaan akan selamat. Mereka sudah sampai di pintu. Mana mungkin? Mana mungkin dua presiden direktur merendahkan diri untuk membukakan pintu untuknya? Tunggu sebentar, kalian berdua, proyek kita ada di... Bapak Chen, sungguh gigih ya, demi manajermu sampai mengejar ke kantor saya. Saya cuma takut manajermu tertipu lagi. Manajermu, bukankah ini cuma posisi wakil presiden? Apa yang bisa diberikan Wan Jing padamu, Chen Shi akan memberikan lebih banyak lagi. Apa yang bisa dilakukan Wan Jing untukmu, Chen Shi akan melakukannya dengan lebih baik. Sepertinya belum tentu. Kekuatan Chen Shi tidak lebih kuat dari Wan Jing. Lagi pula bisnis kalian tidak ada di Provinsi Yun. Bagaimana kamu bisa menepati janjimu? Jadi Wan Jing adalah pilihan terbaik untuk manajermu? Kamu bilang Chen Shi tidak sebaik Wan Jing? Bapak Lu, perkataanmu agak terlalu gegabah ya. Hanya dalam waktu 3 tahun, saya, Chen Zhen, telah mengembangkan Chen Shi yang kecil menjadi perusahaan nomor 1 di Provinsi Song. Menyusul Wan Jing hanya masalah waktu, dan manajermu hanya di Chen Shi baru bisa mengembangkan potensinya sepenuhnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Chen. Tapi sebagai orang harus menepati janji. Saya sudah berjanji pada Bapak Lu untuk bergabung dengan Wan Jing. Lagi pula, rumah saya di Provinsi Yun. Untuk sementara belum ada rencana untuk berkembang di provinsi lain. Saya hanya bisa mengatakan maaf. Semoga lain waktu ada kesempatan kita bisa bekerja sama. Manajermu, pikirkan lagi. Bapak Chen, manajermu sudah setuju untuk bergabung dengan Wan Jing. Saya harap kamu mengerti. Saya tidak ingin memanggil satpam untuk mengusirmu. Kamu... Baik. Manajermu, aku tidak akan menyerah. Jika suatu hari nanti kamu merasa Wan Jing tidak cocok untukmu, kau selalu dipersilakan untuk mencariku di Songsheng. Semuanya, beri selamat kepada Wakil Presiden Musian, resmi bergabung dengan Wan Jing. Baiklah, semuanya kembali bekerja. Baik. Selamat atas kehidupan barumu. Musian, nanti malam ada waktu? Mau makan malam bersama? Sebaiknya jangan. Aku baru saja masuk perusahaan. Harus segera menangani pekerjaan. Dokter sudah bilang, kondisi tubuhmu saat ini butuh istirahat. Tidak cocok untuk lembur. Dan soal pekerjaan, kau juga jangan terlalu terbebani. Dengan kemampuanmu, aku yakin selama mengalir begitu saja, bisa membawa Wan Jing naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Bapak Lu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bukan mengecewakanku. Berdasarkan klausul tambahan dari perjanjian kerja yang baru kau tanda tangani, setelah kau resmi bergabung, transfer saham akan otomatis berlaku. Jadi sekarang kau sudah memiliki 30% saham Wan Jing. Kepemilikanmu sama denganku, menjadi pemegang saham terbesar nomor 1. Jadi, yang harus kau lakukan sekarang adalah tidak mengecewakan dirimu sendiri. Bapak Lu, ini aku tahu. Kau melakukan ini untuk menenangkan hatiku, tapi ini terlalu berharga. Dan nilai pasar Wan Jing saat ini ratusan juta. Aku tidak bisa menerimanya. Kemampuanmu sepadan dengan harga ini. Aku yakin setelah kau bergabung, nilai pasar Wan Jing kita akan terus meningkat. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Nanti, yang akan kumiliki jauh melebihi imbalan dari 30% saham itu. Tapi ini... Dan juga, jangan senang dulu terlalu awal. Yang aku janjikan sebelumnya padamu, untuk memboikot Huitong, aku tidak akan melakukannya. Kenapa? Kamu nggak marah, nggak bilang aku ingkar janji? Pak Lu. Aku percaya dengan integritasmu. Dari cara kamu bekerja, pasti kamu bukan orang yang khianat.
Mu Xian, walaupun perusahaan ini kita dirikan berdua, tapi soal saham lebih baik tetap dipegang aku saja. Nanti kalau perusahaan sudah IPO, suara kita di perusahaan juga akan lebih kuat. Tapi, Tapi apa, kamu sampai segininya mau saham? Jangan-jangan nanti kamu mau pisah sama aku? tentu saja tidak. Kita kan nanti akan bersama seumur hidup. Sahamnya semua untukmu, semua untukmu. Ada orang yang bertahun-tahun bersama, tetap 1000 waspada. Tapi ada juga orang yang cuma beberapa kali bertemu, sudah bisa dipercaya sepenuh hati. Tapi nggak semua orang bisa kupercayai sepenuh hati. Musian. Sebenarnya aku... Pak Lu. Aku belum mau bahas ini untuk sementara. Ya sih. Baru saja bercerai, aku paham perasaanmu. Tapi, aku memang nggak akan membantumu memboikot Huitong. Dendam harus dibalas sendiri. Baru puas. Musian, tugas pertamamu sebagai wakil presiden Wanjing adalah mengambil alih proyek kerjasama sebelumnya dengan Huitong. Kamu yakin bisa? Pak Lu, tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan hasil yang memuaskan. Oh ya, kasus perceraianmu perkembangannya bagaimana? Perlu bantuan dari Departemen Hukum Grup untuk ikut campur? Saya baru masuk perusahaan, lalu langsung minta Departemen Hukum menangani kasus pribadi saya. Itu tidak baik untuk citra. Lagi pula, saya juga tidak ingin urusan perceraian saya diketahui semua orang di perusahaan. Kalau begitu, ini kartu nama pengacara Sun Qiao. Dia adalah staf inti dari kantor hukum Jinqiao, kantor hukum nomor 1 di Provinsi Yun. Tingkat keberhasilan kasus perceraiannya peringkat pertama di Provinsi Yun. Kalau ada masalah, kamu bisa minta bantuannya. Baik. Semua berhenti sebentar. Saya umumkan mulai hari ini, Liu Jiao adalah manajer baru Departemen Pemasaran perusahaan kita. Semuanya. Dulu, Departemen Pemasaran perusahaan tertahan oleh Musian yang tidak kompeten, sehingga tidak pernah punya prestasi yang bisa dibanggakan. Tapi mulai hari ini, tidak akan lagi. Saya akan memimpin kalian sendiri untuk merebut proyek besar grup Wanjing. Kenapa pada diam saja? Tepuk tangan. Baik. Jiao, dulu jadi sekretaris saya menutupi bakatmu. Setelah kamu memimpin Departemen Pemasaran, pasti lebih baik dari Musian. Nanti saya bisa dengan mudah mengangkatmu jadi wakil direktur. Sudah tahu Pak Huo yang paling baik padaku. Cuma soal kakakmu itu, Jangan sebut dia cuma manajer kecil saja. Walaupun ada sedikit prestasi, itu juga hasil dari bimbingan saya. Investasi yang dia rusakkan ini, saya, Huo Yuchen, akan pergi ke Wanjing sendiri untuk merebutnya kembali. kalau Pak Huo yang turun tangan, pasti sukses tanpa hambatan. Nanti kalau kakakmu tahu, pasti menyesal sekali ya. Musian, cuma bahan tertawaan saja. Dia cuma wanita tua, bisa apalagi setelah meninggalkan saya? Adakah perusahaan yang mau menerima orang sok tahu seperti dia? Nanti dia kembali minta pada saya akan membuatnya keluar tanpa membawa apa-apa. Halo. Bapak Hua Yuchen ya, saya diutus oleh Nyonya Musian untuk menangani perceraian kalian. Apakah Bapak keberatan dengan perjanjian ini? Jika tidak, kita akan mulai proses resmi. Setelah itu, hubungan suami istri antara Bapak dan Nyonyamu secara resmi berakhir. Mau aku setuju dengan perjanjian cerai yang dibawa pulang Musian? Mimpi! Dia Musian ini pikir dia siapa? Bisa ambil separuh hartaku. Mau cerai, cuman ada satu cara. Yaitu bikin dia keluar tanpa bawa apa-apa. Kalau gitu ya sudah, kami terpaksa mengikuti permintaan Nyonyamu, mengajukan gugatan cerai secara hukum. Silakan Tuan Hua perhatikan dan terima panggilan pengadilan. Dan Nyonyamu minta kami sampaikan, semoga Anda tidak menyesal. Menyesal? Dia pikir dia siapa? Halo? Halo? Direktur Huo, kenapa? Marah banget sih. Apa karena kakakmu lagi-lagi bikin kamu kesal? Musian ini emang udah kepepet kali. Berani-beraninya minta bagi hartaku. Direktur Huo, kakakmu itu pasti sudah buntu banget, miskin sampai nggak ada uang buat makan. Makanya dia buru-buru minta bagi hartamu. Kalau dia mau jujur datang minta tolong padaku, aku mungkin nggak masalah kasih dia sedikit. Tapi sekarang dia main cara kayak gini sama aku. Aku pengen lihat dia yang nggak punya uang sepeser pun bisa sewa pengacara kayak apa. Gimana menangin kasus cerai ini? Direktur Huo, manajer Liu, gawat.
Ada 2 mitra kerjasama tiba-tiba telepon. Bilang setelah manajermu keluar, proyek kita ada masalah. Minta kita bayar denda 30 juta. Apa? Pak Huo, ada masalah. Manajer Zhou dari Changseng bilang, proyek kita mandek, sudah melanggar kontrak. Mereka minta ganti rugi. Pak Huo. Bos Qin dari Fuyuan bilang kita menyalahgunakan dana proyek itu melanggar hukum. Dia mau menggugat perusahaan kita. Gimana ini? Pak Huo ada masalah lagi. Cukup. Kalian ini baru ada masalah langsung cari aku. Kalian ngapain aja sih? Kalau proyek ada masalah, kenapa nggak coba tahan mereka dari awal? Bisa nggak kalian tunda mereka? Kami sudah berkomunikasi, tapi Semua cuma alasan. Menurutku kalian dikirim oleh Musyan untuk cari masalah sama Pak Huo ya. Mau supaya Pak Huo cari dia balik jadi manajer proyek, bilang sama dia jangan mimpi. kami nggak begitu kok. Pak Huo, mitra proyek, nganggap level kami terlalu rendah, nggak bisa ambil keputusan. Mereka minta orang yang benar-benar punya bobot untuk berkomunikasi dengan mereka. Makanya kami baru datang cari Anda dan manajer Liu. Proyek sebanyak ini, mana mungkin aku dan Jiao Jiao sanggup? Dulu proyek seperti ini siapa yang tangani? Sekarang panggil dia ke sini, suruh dia tangani lagi. Tapi dia sudah resign. Siapa? Cari dia, bawa dia kembali. Kalau perlu, naikkan gajinya. Manajermu, Anda nggak tahu. Apa? Musyan? Apa? Musyan? Akhirnya ketahuan juga. Sudah kuduga kalian bersekongkol dengan Musyan untuk menggagalkan proyek ini, menjatuhkan Pak Huo. Mau memaksa Pak Huo memintanya kembali jadi manajer proyek. Bagaimana? Tebakanku benar kan? Masa sih? Manajermu kan dijuluki manajer pemasaran nomor 1 di Provinsi Yun. Banyak perusahaan yang sudah mencoba merekrutnya. Ya, pasti dia enggan untuk kembali. Gaji tinggi merekrut siapa, Musyan? Jangan-jangan kamu sedang bercanda? Di perusahaan ini siapa yang nggak tahu kalau Musyan itu berkat Pak Huo baru bisa selangkah demi selangkah mencapai posisinya sekarang. Tanpa Pak Huo, dia itu apa? Dan kalian juga, sekarang cepat pergi konsolidasi semua mitra kerja itu untukku. Kalau tidak, kalian semua bisa pergi. Pak Huo, Akan saya urus. Sekarang, Jiao Jiao lah manajer departemen pemasaran. Kalau dia bilang kalian tidak bekerja dengan baik, kalian semua bisa berhenti kerja. Wah, Pak Huo sedang unjuk gigi ya. Saya mau tanya, barang dari perusahaan kami kapan akan dipasok? Dan progres proyek kami sudah berhenti beberapa hari. Kalau tidak dilanjutkan, kamu sanggup bayar denda? Dan dana proyek kami, kamu diam-diam, sudah dipindahkan. Hah, katanya kamu beli cincin belian untuk pacar kamu. Haha. Aku peringatkan kamu, proyek selanjutnya, kalau ada masalah apapun, kamu siap-siap masuk penjara. Ini seharusnya tidak akan terjadi. Bapak Qin, maaf ya, aku atas nama manajer proyek grup Huitong. Aku jamin, proyek ini pasti tidak akan ada masalah. Kita juga tidak perlu sampai berkasus hukum, kan? Kamu jamin? Kamu siapa? Kamu pantas? Tapi sebelumnya, kenapa tidak ada masalah? Sebelumnya kami juga pernah memindahkan dana proyek beberapa kali. Tapi kemudian, kami berhasil menyelesaikan proyek ini. Bapak Qin, tenang saja, kami Huitong, ada kemampuan ini. Sebelumnya karena manajermu, bantu kamu mengatur, bantu kamu mengatasi, tentu tidak ada masalah. Sekarang manajermu sudah keluar, kamu ada kemampuan ini? Kami datang hari ini untuk memperingatkan kamu, cepat kembalikan proyek ke jalur yang benar. Kalau tidak, yang datang berikutnya, surat dari pengacara kami. Bapak Qin. Pak Huo. Pergi. Keluar. Pak Huo, orang-orang ini pasti berkomplot dengan Musyan. Prioritas kita sekarang adalah menyelamatkan proyek Wanjing. Gunakan dana dari Wanjing untuk menutupi kekurangan dana kita sekarang. Kalau tidak, kita bisa masuk penjara. Benar. Setelah kali ini, Musyan, tunggu saja aku menghajar kamu. Pak Huo, saya dengar Wanjing baru kedatangan seorang wakil presiden. Posisinya sangat penting di dalam grup, dan hanya dalam beberapa hari, dia sudah menyelesaikan beberapa proyek bernilai puluhan miliar. Kalau kita bisa mendapat perhatian dari wakil presiden itu, orang-orang hina tadi itu apa lagi? Musyan itu apa lagi? Bagus, sekarang kita langsung temui dia. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Huo Yuchen dari Huitong. Waktu itu Pak Lu dari sini datang ke perusahaan kami membahas kerjasama.
Ada beberapa pertanyaan. Dia menyuruh saya menemui wakil presiden kalian. Bisa kasih tahu wakil presiden kalian di kantor yang mana? Tunggu sebentar. Pak Lu, kami memang beberapa hari lalu pergi ke Huitong. Silakan ke 3B115. Di sana adalah kantor wakil presidenmu. Oke, terima kasih. Wakil Presiden baru Wanjing. Bernama Mu. Kok sama marga dengan Musyan? Kamu mikir apa sih? Muxian cuma si manis yang nggak bisa lepas dariku. Masa iya dia bisa jadi wakil presiden Wanjing? Lagi pula mereka berdua itu berbeda dunia. Iya juga, pasti cuma kebetulan. Silakan masuk. Halo Bumu. Muxian, kamu kok bisa ada di sini? Kamu diterima kerja di Wanjing? Perusahaan kalian yang menangani proyek Huitong, wakil direktur yang sekarang. Oh, ternyata datang karena urusan ini. Tapi, aku juga nggak perlu kasih tahu kalian. Muxian, bukannya kamu cuma dendam karena dipecat sama aku, lalu sengaja bikin masalah buat aku? Tapi kamu nggak mikir, walaupun kamu kebetulan bisa masuk Wanjing, kamu cuman karyawan biasa aja. Kalau sampai mengganggu bisnis besar aku sama wakil direktur kalian, kamu sanggup tanggung jawab? Kakakmu, di Wanjing kamu jabatannya apa? Asisten administrasi. Jangan-jangan cuma OB? Aduh, aku tahu kamu dari dulu dendam karena aku hamil anak Pak Huo selama ini menyimpan dendam. Kalau memang perlu, aku bisa minta maaf sama kamu. Bisa nggak kamu jangan cari masalah sama Pak Huo kami? Minta maaf sama dia? Dia pantas, Muxian. Kamu nggak cuma diam-diam merusak hubungan kami di Huitong sama klien, tapi malah duduk di posisi wakil direktur, nolak klien besarnya. Kamu nggak takut aku laporkan hal ini ke Pak Lu kalian sama wakil direktur kalian, biar mereka pecat kamu si perusak ini? Terserah kamu. Tapi sebelum itu biarkan aku usir kalian dulu. Bagian keamanan. 305 masuk. 2 orang yang nggak ada urusan usir keluar. Berani kamu. Panggil wakil direktur kalian keluar. Nggak usah dipanggil. Akulah wakil direktur Wanjing. Untuk proyek ini lupakan saja. Aku nggak akan kasih. Apa kamu? Muxian, membual pun harus ada batasnya dong. Sudah menikah 3 tahun, masih saja aku tidak tahu kemampuan seadanya kamu itu. Jiao sudah bilang kalau bukan karena aku yang menjaga kamu di Huitong sama sekali tidak bisa bertahan. Sedangkan wakil direktur baru Wanjing adalah orang yang luar biasa berbakat dan berwawasan luas. Kamu mau bandingkan apa dengan mereka? Iya, betul. Setelah kamu pergi aku yang mengambil alih posisi manajer departemen pemasaran Huitong. Rekan-rekan kerja bilang kemampuanmu payah. Kamu bahkan satu departemen pemasaran Huitong saja tidak bisa mengatur apalagi Wanjing yang sebesar ini. Terserah kamu mau berpikir apa. Wo Yuchen, asal kamu ingat perkara perceraian kita saja. Direktur Mu, Kedepannya jangan biarkan orang-orang sembarangan masuk. maaf sekali kami jamin tidak akan ada kejadian lagi. Usir mereka keluar. Ya, bawa pergi. Jangan, lepaskan aku. Aku tamu kehormatan yang diundang wakil direktur kalian. Lepaskan aku, lepaskan aku. Cepat pergi. Muxian, kamu cari mati. Musyan ini juga keterlaluan ya. Kamu kan cuma ngasih orang satu anak. Sampai-sampai harus pelit banget gitu. Sampai di Wanjing masih aja nyerang kamu. Si imut ini. Mengira dengan mengusirku keluar semuanya akan aman. Tapi dia belum tahu, aku punya kontak direktur Lu Wanjing. Aku akan telepon direktur Lu, sekarang ungkap wajah aslinya. Suruh direktur Lu pecat dia. Halo. Halo Bapak Huo, saya dari Jinchao Kantor Hukum Jinchao, diwakili oleh Nyonya Mu untuk menangani kasus perceraian Anda. Surat panggilan pengadilan sudah dikirim ke tempat tinggal Anda. Kami sudah datang ke tempat Anda dengan didampingi oleh Departemen Hukum untuk mengambil bukti-bukti yang diberikan oleh Nyonya Mu secara legal. Masih mau mencari bukti di rumah saya? Jangan mimpi, saya tidak setuju. Kami hanya melaksanakan kewajiban untuk memberitahu. Setuju atau tidaknya Anda tidak penting. Berani-berani kamu.
Apa? Sayang. Kantor hukum Jin Chiao itu bukan kantor hukum paling terkenal di Provinsi Yun. Dari mana dia Musyan punya banyak uang untuk mencari kantor hukum yang mahal seperti itu? Dari mana uangnya? Dia seorang karyawan baru yang baru masuk kerja. Mana ada banyak uang? Mungkin dia melanggar hukum menggunakan uang perusahaan. Setelah kasusnya menang, dia akan kembalikan uangnya untuk tutup buku. Nyonyamu ini berani juga ya? Kalau kita laporkan dia pasti habis. Lapor sekarang juga sudah terlambat. Uangnya sudah masuk ke rekening kantor hukum Jin Chiao. Mereka pasti akan menyelesaikan kasus ini. Tapi yang saya mau adalah membuat Musyan tidak hanya kalah dalam kasus, tapi juga reputasinya hancur. Biarkan Wan Jing menuntutnya hingga dihukum. Jin Chiao adalah firma hukum terbesar di Provinsi Yun. Firma hukum terbesar. Orang yang kamu bilang bisa menang perkara perceraian? Benar, mereka nomor 1, tapi tergantung dibandingkan siapa. Di kalangan masyarakat firma hukum, Jin Chiao cukup mendominasi. Namun di kalangan perusahaan, Departemen Hukum Wan Jing tak pernah gagal. Orang yang saya cari, tepatnya dari Departemen Hukum Wan Jing yang elit. Musyan berusaha keras untuk menang. Kali ini, saya akan membuat dia kalah total. Pengacara Zhou. Hu Yuchen. Silakan duduk. Duduk, Hu Yuchen. Halo pengacara Zhou, saya Hu Yuchen dari Huitong. Kita sebelumnya di acara bisnis sudah bertemu. Halo Hu Yuchen. Saya ada kasus minta pengacara Zhou. Setelah berhasil, pasti bisa membuat kamu mendapat bos lu di perusahaan kamu dan apresiasi wakil bos baru. Wakil bosmu. Kamu punya akses ke wakil bos, baru kami wakil bos kami. Dia itu sosok yang sangat dingin. Jika bisa mendapat dukungannya, kemungkinan saya jadi wakil kepala departemen hukum lebih besar. Pengacara Zhou, tenang saja. Saya punya informasi tentang orang yang merugikan perusahaan kamu. Orang ini banyak catatan buruk. Dia tidak hanya menipu bos lu kamu, bahkan memalsukan nama wakil bos kamu, menipu atasan dan bawahan, merusak kerjasama, bahkan menggunakan uang perusahaan. Setelah berhasil, saya akan membantu kamu menyingkapnya. Kamu mengungkap bahaya besar di perusahaan kamu. Tak perlu khawatir tidak mendapat apresiasi bos kamu. Masih ada orang yang begitu berani. Tapi perusahaan kami melarang pekerjaan sampingan. Pengacara Zhou, saya punya keyakinan 100%. Bagaimana pengacara Zhou? Keberuntungan yang luar biasa ini sudah di depan mata. Kenapa takut menerima? Barbie Bar Varitsakushin, Casey Data. Ternyata kasus Jin Chiao makanya bisa menemukan saya. Kenapa pengacara Zhou tidak yakin? Kasusnya jelas, buktinya jelas Jin Chiao bukan lawan saya. Muchien mantan istrimu namanya Muchien. Benar juga sama dengan wakil presiden baru di perusahaan kami Mu, marga yang sama. Wakil presiden kita namanya apa ya? Cuma kebetulan, banyak orang yang margamu, wakil presiden direkturmu itu yang benar-benar orang hebat. Musyan itu dia cuma anak manis. Dulu di perusahaan dia bisa bertahan semua, karena saya yang menjaga. Wakil presiden direktur kami, Mu, memang luar biasa. Pasti tidak bisa dibandingkan dengan mantanmu yang tidak becus itu. Si Jalang ini sudah bercerai sekarang masih ngarep mau bagi hartaku. Mimpi! Pak Zhou, saya mau kamu menghukum dia semakin parah semakin bagus. Lebih baik biar dia berutang besar-besar padaku. Kutu busuk dalam pernikahan seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Bantuan Pak Huo ini, saya pasti akan membantu. Kalau begitu, mari kita. Kita kerjasama dengan baik. Pak Lu, ini cuma hal kecil. Tidak perlu sengaja meninggalkan urusan perusahaan untuk menemani saya. Perkara perceraianmu tentu bukan hal kecil, tapi kalau kamu mengajukan gugatan pernikahan ini tidak ada artinya lagi. Huitong di tangan Huo Yuchen sudah bobrok total. Meskipun kamu menang, yang kamu peroleh cuma utang. Malah harus membayar. Harta Huo Yuchen tidak hanya perusahaan Huitong. 2 tahun pertama kami menikah, dia sudah menggunakan penghasilan saya di perusahaan untuk membeli banyak reksadana. Dan semua atas namanya, meskipun perusahaan bangkrut. Dia tetap bisa hidup mewah. Itu uang yang saya peroleh dengan kerja keras lembur di perusahaan. Kenapa saya harus meninggalkannya untuk pasangan mesum itu? Pak Huo, aku akan menyerahkan dokumen. Nanti ketemu di pengadilan. Ketemu di pengadilan.
Halo? Kalian sudah sampai? Oke, tunggu aku. Musian, aku ada beberapa teman yang juga datang ke pengadilan. Aku mau ketemu mereka dulu. Sebentar lagi kita ketemu di ruang sidang. Baik. Wah, Musian, berani juga kau datang. Parasit yang tak berguna, vampir yang menempel di tubuhku. Sudah bercerai masih mau minta bagian hartaku. Aduh, ayo lihat ini semua. Aduh, kau ini tidak tahu malu. Sudah menikah dengan anakku 3 tahun, makan pun pakai uang anakku, belanja pakai uang anakku, pekerjaan pun dikasih anakku. Malah berani menggugat dia. Kau punya hati nurani tidak sih? Benar atau salah, hakim yang akan menentukan. Musian, kau kan cuma tidak bisa hidup tanpaku, makanya balik mau rebut hartaku. Ku beritahu, mimpi, nanti setelah aku menang di pengadilan, aku akan membongkar tindakanmu sengaja merusak kerjasama dan menggelapkan uang perusahaan. Nanti aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Wanjing. Kok orangnya tebal muka sekali ya? Dia pakai uang perusahaan juga? Jahat sekali ya. Huo Yuchen, Musian ada? Ikut aku, sidang akan dimulai. Musian, nikmatilah hidup bebasmu sekarang. Nanti setelah aku membongkar sifat aslimu di depan Pak Lu dan wakil presidenmu, coba tebak, apakah mereka akan mengirimmu ke penjara? Seingatku aku sudah bilang, wakil presiden baru Wanjing adalah aku. Kau si sampah, pantas apa dibandingkan dengan wakil presidenmu? Kau itu apa? Wah, wakil presiden mah. Wakil direkturmu. Sudah, semuanya sudah. Pengacara Zhou, hari ini kasus ini bergantung padamu. Setelah kasus ini selesai, aku dapat uang, kamu naik jabatan. Kita berdua saling memenuhi kebutuhan. Aku yang menaikkanmu. Aku hampir mati karena ulahmu. Membahayakanmu? Apa ada kesalahpahaman di antara kita? Sekarang kedua pihak yang bersangkutan sudah hadir semua. Persidangan untuk kasus ini dimulai secara resmi. Pertama-tama, silakan pihak penggugat menjelaskan alasan dan fakta gugatan Anda, serta tuntutan Anda. Ketua Hakim, hubungan saya dengan suami sudah retak. Saya mohon perceraian. Dan sesuai dengan kontribusi nyata selama pernikahan, saya minta bagian 80% dari harta bersama. Mimpi, Musian, kontribusi apanya? Ketua Hakim, saya adalah direktur utama perusahaan. Semua uang di rumah hasil jerih payah saya. Dia cuma karyawan kecil yang tak punya kemampuan. Semua dana investasi, saham, dan kepemilikan saham semua atas nama saya. Dasar apa dia minta bagian harta saya? Dan lagi, Terdakwa, harap perhatikan tata tertib persidangan. Pengacara terdakwa, apakah Anda ada yang ingin disampaikan? Ketua Hakim, saya tidak ada bukti yang ingin diajukan. Kami setuju dengan pandangan penggugat. Bukan kamu. Bukan. Selanjutnya, silakan kuasa hukum penggugat melakukan pembuktian. Tergugat selama dalam pernikahan, berselingkuh dan hamil dengan sekretaris perusahaan. Ini adalah surat keterangan medis dari rumah sakit, membuktikan bahwa hubungan keduanya telah retak. Dan pihak tergugat adalah pihak yang bersalah, meskipun tergugat adalah direktur utama perusahaan, tetapi pendapatan dasar perusahaan sepenuhnya berasal dari usaha Ibu Musian. Pembuktian dari penggugat selesai. Silakan kuasa hukum tergugat melakukan pembuktian. Cipit, ini dan ini, semuanya adalah bukti bahwa saya yang menghasilkan uang untuk perusahaan. Musian itu apa? Bandingkan apa dengan saya si direktur utama ini? Ketua sidang, saya tidak ada yang perlu dibuktikan. Ibumu, apakah Anda mengenal pengacara ini? Agak familiar, tapi saya tidak ingat di mana pernah melihatnya. Orang ini dari perusahaan kita, kan? Ya, dia adalah pengacara Zhou dari Departemen Hukum kita. Keluar untuk kerja sampingan, dasar pengkhianat. Membantu orang lain melawan wakil direktur perusahaan kita. Si Zhou, apa maksudmu? Kamu teriak-teriak apa? Tidak paham apa yang saya katakan? Saya bilang tidak ada yang perlu dibuktikan. Ada. Saya punya bukti, saya bisa membuktikan. Ketua sidang, bukti-bukti dari klien saya ini keasliannya diragukan. Ada beberapa yang tidak masuk akal, dan di dalam dokumen ada beberapa bagian yang saling bertentangan. Saya rasa tidak layak dijadikan bukti. Dia tahu diri juga. Omong kosong.
Kalau yang ini kan kamu yang berikan sendiri kepada saya. Laporan keuangan perusahaan. Benar, isi dokumen ini memang menguntungkan klien saya, tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, bisa terlihat bahwa sumber pendapatan perusahaan sepenuhnya berasal dari penggugat. Jadi menurut saya, ini memang membuktikan bahwa bukti yang diberikan Nona Musian semuanya benar. Membuktikan bahwa yang dia katakan itu benar. Aku susah payah mempersiapkan bukti untukmu hanya untuk membuktikan dia yang benar. Lalu buat apa aku masih melanjutkan sidang ini? Zo, apa kamu mau menjebak aku? Pengacara macam apa kamu ini? Kamu kan diundang anak saya. Kenapa kamu malah membela si wanita itu? Iya, menurutku kamu sudah lama punya hubungan gelap dengan Musian ya. Para pendamping, harap perhatikan untuk tidak mengganggu ketertiban persidangan. Kalau tidak, kami terpaksa mengeluarkan kalian. Selanjutnya, masuk ke sesi debat. Silakan pengacara penggugat berbicara terlebih dahulu. Harta bersama suami istri memang terdaftar atas nama terdakwa, tapi penyandang dana sebenarnya adalah nonamu. Berdasarkan prinsip hukum siapa yang mendanai, hak kepemilikannya adalah milik siapa. Klien saya menuntut 80% hak kepemilikan sangatlah wajar. Pengacara kuasa terdakwa, apakah Anda keberatan? Zo, kalau kamu masih menjebakku, aku tidak akan membiarkanmu. Ketua sidang, saya keberatan. Saya berpendapat 80% harta sangat tidak wajar. Benar, dia seorang wanita. Apa kemampuan dia untuk menghasilkan uang? Yang disebut investasi, masih pakai uang yang aku kasih. Bertahun-tahun dia makan dan pakai semua dari aku. Makanya aku minta dia keluar tanpa apa-apa. Dan kembalikan semua pengeluaran yang aku kasih selama pernikahan. Totalnya 1 ke 2 dato buat saji di 3, 109 yuan, 3.109 yuan. Semua pengeluaran dan catatan sudah aku print jadi dokumen. Wow, Yuchen. Betapa tidak bermoral kamu. Benar-benar luar biasa. Mau bilang apa terserah. Pokoknya, setelah ini aku jadi debitur kamu. Cepat bilang ke hakim permintaan aku. Kasus ini aku pasti menang. Pihak kami berpendapat properti yang diminta Ibu Musian proporsinya terlalu kecil. Harusnya 90%, tidak 99%. Apa? Bukti dokumen sumber dana pembelian aset-aset ini sepenuhnya dari Ibu Musian. Dan dalam pernikahan ini, klien saya, Bapak Huo, adalah pihak yang bersalah. Sedangkan penggugat ibumu adalah korban. Makanya saya berpendapat mendapatkan lebih banyak properti adalah wajar dan sesuai hukum. Ijo, aku bunuh kamu. Cepat lepaskan. Terdakwa, jika Anda memiliki perselisihan dengan pengacara Anda, ada perselisihan Anda dapat mengajukan gugatan setelah ini, tetapi sekarang jangan mengganggu proses kasus ini. Sekarang saya akan membacakan putusan untuk kasus ini, semua berdiri. Putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan penggugat Musian dan terdakwa Huo Yuchen untuk membatalkan hubungan suami istri. Kedua, penggugat Musian terdakwa Huo Yuchen, harta bersama suami istri akan menjadi milik penggugat Musian. Ketiga, saham dan hak pengelolaan perusahaan Huitong akan menjadi milik terdakwa Huo Yuchen. Kasus ditutup. Kamu berhenti. Si Zouhal hari ini, kalau kamu tidak memberi saya penjelasan, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Penjelasan? Saya kasih kamu penjelasan apa? Pak, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wakil direkturmu Anda memang orang penting yang mudah lupa. Saya adalah Zhou dari Departemen Hukum Wanjingzhou Kecil. Wakil direkturmu. Musian, kamu benar-benar wakil direktur Wanjing. Saya ingat sebelumnya sudah memberitahu kamu. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Musian, kamu hanya orang yang tidak berguna dan menyebalkan. Kenapa kamu hidup lebih baik daripada aku? Daripada iri pada orang lain, Direktur Huo lebih baik khawatirkan diri sendiri. Huo Yuchen, dokumen untuk menggugat kamu sudah siap. Di masa depan kamu akan hidup di penjara. Anakku. Selesai. Semuanya selesai.